Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmiana dengan NIM 240108500009 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi Sains. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang akan saya perdalam adalah dinamika Pancasila pada era masa Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto antara tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan Orde Baru ditandai pada saat Jenderal Soeharto diberi kewenangan oleh Presiden Soekarno waktu itu untuk mengendalikan keadaan dan memulihkan ketertiban dan keamanan dalam negara setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Kewenangan ini didasarkan pada Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru lahir dari konteks penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya dianggap telah mempraktikkan kehidupan kenegaraan yang tidak berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Peranan presiden yang amat besar serta manipul Usdek dan Masakom telah menggeser kedudukan normatif Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Orde Baru juga berusaha mengembalikan tatanan kehidupan bernegara kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen Pranarka 1985. Peristiwa penting di masa Orde Baru 1966 hingga 1998 adalah seruan Presiden Soeharto secara terus-menerus untuk memahami tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tak hanya itu, Pancasila perlu untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ketika Soeharto berpidato selaku pejabat presiden di hadapan sidang DPR GR pada tanggal 16 Agustus 1967. Presiden Soeharto mengatakan mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Itulah fungsi dan tujuan Orde Baru. Pancasila yang merupakan keluruhan dan pandangan hidup bangsa itu mencerminkan nilai-nilai pokok pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia dan merupakan kepribadian Indonesia menurut Pranaka 1985, 208 hingga 209. Berikut ini adalah usaha-usaha secara sistematis untuk memperkuat kedudukan Pancasila. 1. Simposium Universitas Indonesia tahun 1966 yang dalam pembahasan bidang ideologi membuat simpulan kembali ke rel Pancasila sejati. 2. Sidang Umum MPRS 1966 yang menghasilkan TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Indonesia dan tata urutan peraturan perundang Republik Indonesia. Berdasar ketetapan itu, Pancasila dinyatakan sebagai sumber tertib hukum atau sumber dari segala hukum. 3. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Impres nomor 12 tahun 1968 yang menyatakan bahwa penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. 4. Sidang Umum MPR 1973 mengeluarkan putusan terkait Pancasila, misalnya dengan ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN sebagai program pembangunan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu dikenal luas Pancasila menjadi landasan ideal pembangunan nasional. 5. Sidang Umum MPR 1978. Hasil Sidang Umum MPR 1978 adalah keluarnya ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Ek Prasetya Pancakarsa. Sejak itu, Pancasila bukan sekedar dasar filsafat negara yang tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, melainkan juga sebuah petunjuk perilaku dan juga munculnya moral Pancasila yang hendaknya tercermin dalam sikap dan perilaku manusia Indonesia.
6. Pada tahun 1985, ideologi Pancasila dikembangkan sebagai satu-satunya asas dalam organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. Pada masa itu, keluar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang isinya mewajibkan Pancasila menjadi satu-satunya asas dalam berorganisasi. Pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru mengalami krisis legitimasi. Krisis ini bermula dari krisis moneter dan ekonomi tahun 1997. Orde Baru telah dianggap gagal dalam mengelola pemerintahan yang semakin sentralistis dan dihinggapi penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatan presiden dan menyerahkan kepada wakilnya, yakni B.J. Habibie. Sejak saat itu, dimulailah era reformasi. Itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.